Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kembali menghadap kepadamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian, supaya kami mengerti dalam segala sesuatu. Berikan kami kecerdasan ilahi, sehingga kami bisa menangkap setiap kebenaran, kami bisa menangkap setiap ketetapan-ketetapan Tuhan yang kami harus kerjakan. Tuhan, urapi setiap kami menolak setiap pekerjaan antikris, kami tolak, kami patahkan setiap roh-roh penyesat, setiap roh sakit hati yang masih ada di dalam diri kami. Tuhan, hari ini kami mau beresi hati kami, hari ini kami mau beresi setiap kedagingan kami, hari ini kami mau beresi setiap kelemahan kami, supaya iblis tidak mengambil alih atau mengambil keuntungan atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan urapi setiap kami, siapapun kami yang ikut Zoom malam hari ini ataupun nanti yang akan mendengar rekamannya, buatlah kami mengerti setiap pesan-pesan-Mu dan kami menangkapnya dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih juga Tuhan untuk sinyal semuanya terkoneksi dengan baik dan open heaven terjadi. Kami bekerja buat kerajaan surga dengan segiat-giatnya dan secepat-cepatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sebelum saya sampaikan pelajaran, hari ini ada yang mau kesaksian, tiba-tiba memang dia harus bersaksi karena temanya ini sama dengan apa yang barusan dialami oleh Bu Ika Tangcong. Silakan, Bu Ika Tangcong yang biasa membuat quote ya, quote yang ada tulisan itu. Bu Ika sudah bergabung dengan kita belum ya? Sudah, Bu. Nah, ini dia Bu Ika ini Bu Ika ya yang setiap hari membuat quote yang ada tulisannya dan gambar. Biasa saya daily setiap pagi itu kan ada quote yang ada gambarnya. Nih beliau yang membuat. Ya, ayo silakan Bu Ika. Iya, Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Shalom. Izinkan saya sharing kebaikan Tuhan kepada saya, terutama hari ini yang sangat luar biasa. Uh, jadi, saya sedikit mundur. Saya berada di KKS ini bukanlah suatu kebetulan. Ini semua sudah Tuhan rancangkan sedemikian. Memang saya harus berada di sini untuk bertumbuh. Nah, seiring waktu itu kan saya jatuh bangun, sedikit-sedikit ngambek, sedikit ngambek. Nah, cuman pesan dari Bu Ana kan naik terus, jangan naik turun, tapi naik terus, naik terus. Nah, saya tuh untuk saya pribadi itu hal yang sangat berat ya. Cuma saya karena memang mau berubah, mau serius, akhirnya saya berjuang banget tuh, struggling banget untuk bisa seperti itu. Nah, singkat cerita, banyak mulai kebaikan Tuhan yang mulai saya rasakan ya. Dulu Tuhan memang sudah baik, cuman saya saking kurang bersyukurnya, jadi saya nggak pernah anggap. Nah, sekarang ini saya belajar peka, jadi saya selalu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Nah, luar biasanya itu yang hari ini. Jadi sebelumnya itu kan saya kerjanya di Kompas Gramedia. Nah, lalu sejak saya terima Tuhan, semua relasi saya yang dari zaman dulu itu jadi kembali baik. Hubungan pertemanan menjadi baik, hubungan dengan saudara kandung menjadi baik. Pokoknya ketika kita berdamai sama Yesus, hubungan kita semua jadi baik. Nah, salah satunya dengan ex-bos saya ini, namanya Mbak Semi. Nah, suatu hari itu, berapa minggu yang lalu, dia tiba-tiba WA, Ika, gitu kan. Lagi sibuk apa, gitu. Nggak sibuk, aku bilang gitu. Tolong bantuin, gitu. Dia tadinya tuh cuman minta dibuatin PowerPoint, dia mau presentasi. Lalu
Dia bilang gini, tolong buatin ya PowerPoint, gue mau presentasi. Dah. Lalu sama ada ngedesain sedikit layout majalah paroki aku. Dia kan Katolik. Jadi dia ada majalah intern lah. Dia minta bantuan aku untuk coba dong bikinin desainnya, redesign. Udah kan. Oke Mbak, gitu kan. Terus dia gini, tapi ini duitnya nggak banyak gitu. Terus aku jawabnya gini, karena udah belajar firman ya, jadi udah tahu cara bersyukur ya. Jadi aku cuma jawabnya gini, dikit atau banyak Tuhan selalu mencukupkan, aku bilang gitu. Terus aku kan berharapnya dia responnya amin gitu ya. Dia malah bilang, wow, Ika kok sekarang beda gitu. Aku cuman senyum gitu kan. Dah, akhirnya aku kerjain tuh yang dia minta. Dah, aku kerjain, dia dikit-dikit, wow, Ika cepet banget. Pokoknya intinya gitu. Nah, udah kan selesai nih. Tiba-tiba Senin kemarin apa ya? Dia bilangnya gini, ini presentasinya, kalau kamu mau lihat, dia bilangnya gitu ya, kalau kamu mau lihat boleh, nanti tanggal 20, dia bilang gitu. Oh oke, nanti kalau aku ada waktu ya Mbak, karena kan dia judulnya kalau mau lihat. Terus tiba-tiba dia WA lagi. Jadi gini, nanti itu aku ngebawain ngajarin ibu-ibu paroki itu cara menulis dengan bahasa jurnalistik yang bagus. Nah, kamu itu ngajarin ibu-ibu itu ngedesainnya. Terus aku gini kan, maksudnya gimana Mbak ngajarin? Iya, nanti kamu ganti ya nama aku. Aku sesi 1, kamu sesi 2. Piye toh Mbak? Aku ngajarin ibu-ibu itu. Tapi kita sedikit kan Mbak? Iya paling orangnya paling cuma 10 orang, dia bilang gitu. Ternyata, terus sebelum itu tiba-tiba si Mbak Semi ini nanya, minta, tolong dong kirimin CV kamu gitu kan. Wah, aku kan udah seneng tuh, asik mau dapet tawaran kerjaan nih, suruh kirim CV, udah kan, aku kirim. Ternyata CV itu pada akhirnya itu ditulis untuk piagam. Nah, sebelum ke piagam ya, udah nih, terus si Mbak Semi gini, Mbak, aku tuh belum pernah lo ngajarin orang. Aku bisanya tuh belajar, bukan ngajarin. Bisa lah, kamu pasti bisa gitu. Habis siapa lagi Ika gitu. Gitu ya Mbak, aku tuh masih ketar-ketir gitu kan. Cuma bedanya aku yang sekarang sama yang dulu, kalau yang dulu kan pikiran cuman, aduh nanti gimana. Kalau sekarang itu aku udah bisa ngeliat, oke Tuhan, nanti aku mau ngomong, biarlah firman yang engkau sebut di Keluaran 4 ayat 11-12 itu terjadi sama aku. Yang supaya lidahnya biar Tuhan yang ngajar gitu kan. Udah. Nah, kemarin itu aku udah bikin nih materi pelajarannya. Aku kan sempat bingung, Mbak, aku ngajarinnya dari mana ya angle-nya? Ya terserah kamu gitu kan. Terus aku diem gitu kan sambil nyari-nyari ide. Oke, ini kan temanya majalah. Ya udah deh, masa aku ngajarin dari ilmu desain dari awal kan nggak mungkin. Ya udah deh, aku ngajarinnya dari cara mendesain majalahnya aja deh. Udah tuh, akhirnya aku diem sambil cari-cari referensi. Akhirnya nemu kan. Jadi ibaratnya kalau kita tuh mau kalem sambil berdoa itu tiba-tiba aja ya. Jadi kayak bohlam gitu, tiba-tiba sering gitu loh. Muncul ide, akhirnya aku bisa mengemas sesuai yang pengalaman aku, yang biasa aku kerjakan, dikemas sedemikian, akhirnya dapet lah. Jadilah presentasi untuk ngajarin ibu-ibu itu, udah kan? Aku serahin kan, Mbak Semi, aku materinya kayak gini. Iya, bagus, bagus, bagus. Udah kan, akhirnya H-1 itu aku ke rumah beliau untuk ibaratnya role play. Kan aku belum pernah tuh ngajarin di forum gitu ya. Jadi aku role play ke rumahnya Mbak Semi. Mbak, aku ke rumah Mbak Semi ya, mau role play. Aduh, kamu tuh repot-repot amat sih, pasti bisa. Nggak apa-apa, aku pengen latihan. Dah, akhirnya kita latihan kan.
Udah tuh, Mbak, nanti aku gimana Mbak kalau gugup? Enggak lah, pasti bisa. Bisa ya Mbak, bisa. Akhirnya udah tuh, kejadianlah besoknya. Hari ini, maksudnya tadi pagi. Nah, yang biasanya itu aku kalau mau acara itu deg-degan kan. Aduh, gimana nanti. Tadi itu aku sepanjang perjalanan ke rumah Mbak Semi itu isinya cuman nyanyi lagu rohani yang gembira itu. eh, Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Itu aku nyanyiin terus sepanjang jalan sampai rumah yang Mbak Semi. Dan bener, hati tuh tenang, adem. Terus isinya tuh cuman, Mbak, nanti kira-kira berapa orang gitu. Ternyata yang tadinya kita pikir cuma belasan orang, taunya 50-an lebih. 50-an lebih orang terus aku gini, Mbak, sebegitu banyaknya piye ngajarinnya. Gak tahu, pasti pokoknya bisa lah. Kamu pokoknya terangin aja yang kamu bisa terangin. Gitu ya. Ya udah, akhirnya bener kan. Nah, sampai di gerejanya nih. Nah, sampai di gerejanya kan kita celingak-celinguk gitu kan. Katanya di lantai 4. Terus kita cari liftnya kan. Nah, pas kita mau menuju lift, ada ibu-ibu nih. Dia tergopoh-gopoh dari parkiran motor gitu kan. Aduh. Terus nyari lift ya. Liftnya di sini nih gitu. Mau pelatihan juga. Mbak Semi kan orangnya juga low profile ya. Jadi iya, kita mau pelatihan gitu kan. Dikiranya peserta. Nah, udah kan kita di dalam lift. Pas aku mau mencet 4, si ibu-ibu itu udah mencet 4. Oh, terus aku spontan, makasih Bu, udah dipencetin lantai 4. Iya, 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 saya juga mau pelatihan kok gitu. Kita bareng aja sama-sama telatnya. Oh iya Bu, gitu kan. Dah, pas sampai di ruangan itu, si ibu-ibu itu kan depan kita. Dia absen duluan kan. Dah, terus kita kan ngantri berdua sambil celingak-celinguk cari kontak personnya kan. Disuruh absen kan. Mbak, kok kita disuruh absen? Udah biarin aja, tunggu dulu gitu. Sambil ngeker-ngeker, tiba-tiba datang nih. Ada ibu-ibu penanggung jawabnya. Eh, Bu Semi, Bu Ika, selamat datang. Ini loh narasumber kita gitu kan. Jadi langsung kayak dapet keistimewaan gitu. Aku tuh antara, ya ampun Tuhan, aku tuh pengalaman begini tuh baru sekali ini. Terima kasih Tuhan. Isinya pokoknya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah kan? Kita dapat kursi di depan. Mungkin kalau Mbak Semi tuh udah biasa ya. Secara dia kan pemret. Pemret tuh pemimpin redaksi. Dia udah biasa tampil. Nah, kalau aku kan desainer itu biasanya tuh di belakang layar memang. Nggak kelihatan gitu loh. Jadi untuk aku ini pengalaman pertama kalinya tampil segini banyak orang mau ngedengerin aku bicara. Itu kalau bukan karena Tuhan yang rancang, kayaknya nggak bakalan terjadi. Nah, udah singkat cerita, udah kan persiapan, bla 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 bla. Terus berdirilah kita mau nyanyiin lagu himne mereka. Jadi ini tuh WKRI, Bu. Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, aku berbicara di depan para ibu-ibu ini yang cabang Meruya, Kebon Jeruk. Nah, udah kan? Pas abis nyanyi lagu himne itu, doa pembuka kan, doa pembuka itu tiba-tiba aku tuh pengen nangis. Nah, aku kan nggak pakai masker kan, jadi sebisa mungkin supaya mulut aku tuh nggak kurva ke bawah, nggak menjep gitu gimana, tapi pengen nangis karena gini loh. Ya ampun Tuhan, kok aku bisa berdiri di sini? Ini kan pasti karena Engkau gitu loh. Engkau yang menaruh aku di hati Mbak Semi sehingga Mbak Semi mau kolaborasi sama aku. Ini semua karena rancangan Engkau. Jadi aku isinya cuman bersyukur aja udah kan. Nah, udah selesai, udah tenang lagi kan. Aku sambil nyiapin materi aku, Mbak Semi sesi 1 kan. Lalu coffee break. Terus habis coffee break, si ibu-ibu panitianya gini, Mbak Ika, siap-siap ya. Hah, siap-siap. Giliran aku nih, udah kan. Aku maju, aku cuma bilang gini, aku cuma nyebutin yang Keluaran 4 ayat 11, ayat 12 itu, pokoknya siapa yang menciptakan lidah manusia, yaitu Engkau Tuhan. Aku cuma gitu, Tuhan taruh perkataan yang harus aku perkatakan. Nah, pokoknya gitu ya. Intinya aku cuma perkatakan firman. Udah tuh, singkat cerita, lancar ya semuanya. Nggak ada grogi, nggak ada gugup.
itu jadi bener-bener sesplung aja. Terus setiap materi aku langsung sampai di sini ada pertanyaan. Pokoknya kayak udah terbiasa gitu, Bu. Padahal itu pengalaman pertama kali seumur hidup aku dikasih kesempatan jadi narasumber, ya itu. Udah kan? Terus sampai akhirnya coffee break meneh kan. Terus ada ibu-ibu, mau dong belajar lagi sama Mbak Ika, boleh nggak? Akhirnya dikasih kesempatan lagi 15 menit. Dan itu pun masih kurang karena waktunya udah harus selesai kan. Akhirnya ditutup dengan nanti yang masih mau belajar boleh via WA langsung sama Bu Ika. Pokoknya intinya gitu ya. Akhirnya ditutup dengan menyenangkan. Terus karena kita narasumber kan, jadi itu foto-foto. Jadi kita udah kayak artisnya gitu. Aku tuh kan nggak pernah, jadi tuh kayak ya ampun Tuhan, seneng banget aku dapat kesempatan tampil, berbagi ilmu yang aku bisa, itu pertama. Terus yang kedua, aku dapat teman-teman baru, pokoknya menyenangkan. Nah, intinya tuh ya, ketika aku mau tetap di rel ini, sabar aja Ika, sabar aja Ika, nanti tuh Tuhan kasih, dia tuh lagi pengen nguji, makanya tuh yang selain yang apa yang tadi Keluaran 4 itu, ada satu lagi yang akhirnya aku udah bisa hafal satu firman, Bu, satu ayat, Bu. Roma 12 ayat 12 itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Itu aku pegang, terus aku jadi tenang, terus aku juga sekarang itu ya eh, selalu mintanya sama Tuhan gini, Tuhan berilah aku iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi mau Tuhan kasih kek, mau Tuhan nggak kasih kek, aku pengen punya iman yang tanpa pamrih. Jadi ya supaya aku tenang. Eh, Saat ini aku bisa berkata gitu, kemarin-kemarin belum bisa. Jadi ini proses gitu loh. Aku selalu berdoa, Tuhan, aku mau kayak Sadrak, Mesak, Abednego, pokoknya apapun aku ngikut gitu, karena dengan Engkau disalibkan itu udah merupakan berkat buat aku gitu sih. Saya rasa cukup ya. Makasih Bu. Luar biasa. Luar biasa sekali, keren ya, Bu Ika. Gini, kalau Bapak Ibu melihat Ika yang hari ini, Bu Ika yang hari ini itu adalah dia yang mau diproses ya. Saya sebagai mentornya itu mengikuti dari dia ngambek, dari dia blank, dari awal dia nggak tahu apa-apa, ya kan? Terus kemudian dia mau tuh, aku mau dong membantu KKS untuk ya dalam segala apapun yang saya punya gitu ya, dengan talentanya. Itu pun walaupun setiap hari sudah membuat ya, tapi masih ada yang namanya siklus turun, naik lagi, turun naik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi mentor, saya memberikan nasihat ya, kalau ada anak kita, anak yang kita mentori itu naik turun, tetaplah bertekun, tetaplah bersabar, karena dari apa yang engkau sabar dengan anak mentormu ini, nanti agenda Bapak itu akan terjadi atas orang tersebut. Nah, hari ini saya sebagai mentornya itu, aduh, sukacita sekali. Makanya tadi langsung saya suruh kesaksian ya, karena di titik ini, hari ini, engkau akan naik. Mulai dari hari ini, engkau akan naik. Dan dengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan Allahmu dan beresi errormu. Beresi errormu. Berlaku buat semuanya. Juga berlaku bagi saya. Apapun kelemahan saya tidak nyaman di dalam kelemahan itu. Saya tidak santai-santai dengan kelemahan itu dan berkata ini proses. No, hari ini ketika Tuhan berkata itu kelemahanmu, cabut, hari itu juga harus dicabut, ya, karena
Kerinduan Tuhan adalah menyediakan yang lebih bagus untuk kita semua. Amin. Ya, karena kan memang Mazmur 139 agenda Bapa atas kehidupan anak-anaknya itu adalah agenda yang dahsyat, ya, rancangan Tuhan yang ajaib. Jangan mau agenda Bapak itu diganti dengan agenda iblis ketika kita masih nyaman dengan kelemahan kita. Mungkin kita sombong, mungkin kita kepahitan, mungkin kita trauma, itu kelemahan. Ya, kelemahan kita ini kalau kita nggak urusi, merusak generasi di bawahnya. Misalnya, saya punya kelemahan, saya pahit, gitu. Misalnya ya, saya punya kelemahan, saya pahit, karena masa kecil saya tidak bahagia. Kemudian ketika saya menikah, ya, kemudian saya menikah, melahirkan anak-anak, kepahitan saya ini saya salurkan kepada anak-anak saya sehingga anak-anak juga menjadi pahit. Itu kan merusak generasi, ya, merusak generasi. Nah, hari ini pelajarannya sangat penting bagi Bapak Ibu yang masih punya putra-putri usia di atas 8 tahun ya, antara 8 tahun ke atas yang masih anak-anak SD itu ya, atau SMP, ataupun SMA juga boleh ya, karena ini Tuhan itu serius untuk kita menyelamatkan generasi. Saya ambil dulu poinnya tentang anak-anak ya, walaupun hari ini kita judulnya mengundurkan diri dari Tuhan. Mengundurkan diri dari Tuhan, kita punya bayangan bahwa itu adalah orang-orang tua yang menggeser imannya atau membuang imannya atau menukar imannya dengan sesuatu yang lebih berharga menurut dia, yaitu hal-hal duniawi. Tapi saya entah kenapa hari ini disuruh menyampaikan dulu tentang generasi anak-anak muda, ya. Karena kalau kita perhatikan di Yoel 2, ya, Tuhan itu kan berkata, Yoel 2, kita sudah masuk di pelajarannya ya, perhatikan ini. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. 28 sampai dengan 29. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, perhatikan di ayat 28, bahwa Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya hari-hari ini ke atas semua manusia. Ingat ya, semua manusia itu termasuk mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Itu dicurahkan rohnya. Dan ini perhatikan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Garis bawahi anak-anak. Perhatikan, anak-anak zaman sekarang itu gini terus ya. Gini terus ya kan? Main handphone, main game. Kalau handphonenya diminta bisa ngamuk, bisa nangis. Dan bukan kebetulan jika hari ini tuh saya di antara kesibukan saya yang harus mengikuti Zoom dengan mentor saya gitu kan ya. Tuhan itu suruh saya membaca satu buku, di mana buku itu berisi kesaksian seseorang yang pernah dikasih lihat tentang surga dan neraka. Dan di situ disampaikan orang itu dibawa ke neraka, dikasih lihat sama Tuhan Yesus neraka. Dan ketika dia melihat seperti air terjun, tapi ini air terjunnya itu bukan air terjun air,
tapi seperti manusia yang plung itu masuk ke dalam neraka. Itu sampai seperti air terjun. Saking banyaknya. Dan Yesus itu menangisi itu. Yesus itu menangisi itu. Dan kemudian di situ orang tersebut, ini orang Indonesia ya, kejadian tahun 2013 dia dibawa. Jadi waktu dia lagi di dalam ruang doa, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan itu. Nah, waktu di neraka itu ada rongga-rongga. Rongga-rongganya ada, dia dikasih lihat itu, yang waktu itu dia dikasih lihat itu ada 5. Rongga yang pertama adalah perzinahan, yang kedua adalah kemurtatan, yang ketiga adalah nabi-nabi palsu, yang keempat menghujat Roh Kudus, yang kelima adalah pembunuhan. Itu rongga-rongga yang ada di dalam neraka. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini, pada waktu anak tersebut diberi penglihatan itu, kaget karena ada begitu banyak anak-anak kecil yang dibuang ke situ, yang dibuang di dalam neraka tersebut. Kemudian orang itu bertanya, Tuhan, dosa apa yang mereka perbuat sehingga anak-anak ini berada di sini? Dan mereka tuh teriak, Mama tolong, Papa tolong, Mama tolong, Papa tolong. Terus Tuhan Yesus itu menjawab, sebab hari-hari ini mereka itu dikuasai oleh yang namanya game, yang namanya gadget, dan mereka mengabaikan firman Tuhan. Kalaupun mereka diajak ke gereja, pada waktu penyampaian firman, mereka disuruh main-main di luar. Atau mereka dikasih handphone supaya tidak rewel. Betul ya? Betul nggak? Itu terjadi sering hari-hari ini. Jadi, apa yang kita lihat hari-hari ini, jangan Bapak Ibu abaikan. Jangan Bapak Ibu abaikan. Jangan merasa malas untuk mendampingi anak-anakmu dan berkata, soalnya kalau nggak dikasih handphone untuk main game, dia itu rewel banget. Daripada nanti ribut di gereja, ya kan? Daripada nanti saya ini nggak bisa kerja karena dia rewel terus. Terus diberi handphone supaya mereka main game, supaya kita lebih leluasa mengerjakan sesuatu. Hati-hati. Terus yang mau saya sampaikan hari ini, mari baik-baik mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Jagai generasi anak-anak muda. Iblis itu tahu dengan pasti bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Entah itu mereka yang beragama lain, mereka yang tidak percaya Yesus. Tetapi Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya ke semua manusia. Ya, ke semua manusia. Dan salah satunya, iblis tahu bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas anak-anak kecil. Mereka akan mendapatkan yang namanya karunia-karunia untuk bernubuat, ya kan? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak kecil hari ini, kalau dia terkoneksi dengan Tuhan, dia akan dipakai dengan ajaib. Karena apa? Mereka masih memiliki hati yang bersih. Mereka masih memiliki pikiran yang jernih. Mereka sangat mudah diajar kalau Bapak Ibu mau mengajari. Tetapi repotnya kita nggak punya waktu untuk ngajari mereka dan nggak punya kesabaran. Ya kan? Isinya kita ini marah-marah terus karena mereka terlalu banyak usil sini. Lah mereka itu sehat, makanya mereka kan lari ke sana, lari ke sini karena sehat badannya. Coba kalau nggak sehat, lumpuh, ya dia nggak akan kemana-mana.
Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan anak-anakmu, cucu-cucumu, ya. Jangan diabaikan pesan Tuhan hari ini. Kalau kita bisa membalikkan keadaannya, mereka anak-anak kecil ini adalah akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Tidak hanya anak-anak kecil, anak-anak SMP, SMA yang masih terikat dengan game, gadget. Perhatikan, Tuhan itu berkata begini, sesungguhnya aku sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Mau anak kecil atau orang dewasa, semuanya mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan berkata begini, Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Mau dia kecil, mau dia besar, ya, masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lah, kalau anak-anak itu kita tidak disiplinkan dengan apa yang sudah menjadi garis yang dari Tuhan, ya bagaimana anak-anak tahu? Kan anak-anak tahu kan dari orang tua. Kita tidak bisa yang namanya menyerahkan semuanya kepada para guru yang di sekolah atau guru sekolah minggu saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya talenta mengajar sekolah minggu, serius ya ini ya, tolong diperhatikan. Dan sesungguhnya saya kan sudah pernah mengajar gini ya, kalau di dalam diri kita ini ada aliran air kehidupan, waktu kita menyampaikan kepada anak-anak itu ada kuasa, ada power, ada otoritas sehingga mereka mau mendengar. Lah kan yang nomor satu kan kita terhubung dulu dengan kerajaan surga, betul ya? Di dalam diri kita ada aliran air kehidupan yang memancar keluar. Sehingga orang-orang yang mendengar perkataan kita, nasihat kita, atau doa-doa kita, itu mereka akan mengalami Tuhan. Kalau ada yang berkata begini, susah Bu, itu anak saya tuh memang bandel. Tolong ibu anak aja yang ngajari. Tolong kok, perhatikan. Bapak Ibu kan sudah saya ajari bagaimana terhubung dengan kerajaan surga. Bahwa kehendak Tuhan, air sungai kehidupan yang dari ruang tahta itu ada di dalam diri kita. Kehendak Tuhan adalah membawa kerajaan surga itu turun ke bumi lewat hidup kita yang mau dibersihkan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, waktu di dalam diri kita ada aliran kehidupan, kita memberi nasihat kepada anak-anak itu gampang. Ada kesaksian di Jakarta ya beberapa waktu yang lalu. Jadi anak ini begitu terikat dengan gadget, dengan handphone ya, sehingga ketika dibawa ke saya gitu kan, dia mendengarkan saya dengan memegang handphone gini. Ketika saya minta handphonenya, nangis sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya. Tapi saya cuman belai-belai punggungnya gini, terus saya tanyain kenapa nangis. Kan Bu Ana nggak minta, cuma Bu Ana mau ngomong sama kamu gitu kan ya. Terus kemudian kita doakan, saya ngomong, ngobrol aja. Saya memancarkan aliran kehidupan kepada dia. Dan kemudian kita doakan, dan sejak hari ini, dia tidak main handphone lagi. Tidak main game lagi. Enggak. Jadi orang tuanya membelikan mainan musik gitu ya. Ya, mulai hari ini belajar bermain-main dengan alat musik. Itu kejadian yang belum lama ya, dan hari ini saya diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ini, dan karena ini warning, karena Pak Yoel 2 ayat 28 ayat 29 itu sesungguhnya sedang terjadi bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada anak-anak, terutama anak-anak dulu. Karena apa? Anak-anak ini nanti dia akan besar kan membuat generasi yang baru ya. Mereka akan memimpin generasinya. Nah, kalau sejak anak-anak sudah dirusak oleh game itu adalah pekerjaan antikris ya. Mereka terikat dengan game sampai lupa makan, nangis kalau diminta itu kan.
berarti itu memang pekerjaan dari antikris supaya mereka tidak mendengar kebenaran, tidak mendengar nasihat orang tua, memberontak seberontak-berontak. Itulah kenapa ada begitu banyak anak-anak yang ada di neraka juga. Nah, yuk pesan Tuhan ini tolong diperhatikan, dan ada anak-anak juga yang sudah di dalam dahinya ini sudah ada meterainya 6, 6, 6. Jangan dipikir bahwa hanya orang tua saja yang di dahinya ada angka 6, 6, 6. Anak-anak, anak-anak yang coba perhatikan anak-anak kita. Mereka pemberontak, mereka tidak bisa diajar, mereka bikin masalah di sekolah. Ya mungkin dari cara kita mengajar yang salah ya. Kita juga mengalirkan kepahitan sehingga anak itu juga pahit. Nah, mereka itu di dahinya sudah ada meterai. 6, 6, 6. Karena apa? Iblis tahu anak-anak sedang dicurahkan rohnya kepada Tuhan, sedang mencurahkan rohnya kepada anak-anak. Tapi kerjaan iblis apa? Menghancurkan agenda Bapa menjadi agendanya dia. Ya bagi yang nggak paham, ya udah rusak itu anaknya ya. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Mazmur 139 ini adalah ayat favoritnya KKS ya. Bahwa kita ini ada di dalam agenda Tuhan, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, tetapi saya akan membahas yang di ayat 23 dan 24. Sudah ketemu semua? Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seulang, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau dibaca di firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, ya, ini bunyinya begini, selidikilah aku ya Allah, ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku, tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih, dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Tadi di awal ada kesaksian dari Bu Ika ya, ketika dia sedang diproses, ketika dia sedang dibersihkan, sering ngambek. Tetapi karena ketekunan kita mendampingi dan Roh Kudus menjamah, dan setiap hari juga dia berhadapan dengan firman karena harus membuat quote KKS ya. Nah, firman itu yang bekerja di dalam dirinya dan membuat dia tahu apa sih yang menjadi kelemahanku. Nah, saya ajak juga Bapak Ibu semuanya, juga termasuk saya. Saya menyelidiki pikiranku Tuhan kalau masih ada yang error. Hatiku Tuhan kalau masih ada sesuatu yang menyakiti hatimu, yang membuat engkau sedih. Urusi kelemahan kita. Beresi. Kalau tidak, iblis akan membuat kita ini dijadikan bahan bulian. Kita akan dibully oleh iblis. Kalau hari ini kelemahan kita tidak kita beresi, engkau berkeras dengan kelemahanmu, ya namanya manusia, gitu kan ya. Ya proses.
engkau masih tetap berada di tempat itu dengan kelemahanmu, dengan mempertahankan traumamu, luka batin, engkau nggak sungguh-sungguh memberesi segala kelemahanmu, iblis akan ambil alih atas hidupmu. Dan itu di Efesus 4 ayat 19 sampai dengan 20 sampai dengan 33 yang kita sudah bahas berulang-ulang yang waktu yang lalu ya, tentang manusia baru. Kalau kita ini tidak beresi segala kemarahan kita, kelemahan kita sampai dengan matahari terbenam, maka engkau sedang memberi kesempatan kepada iblis dan mendukakan Roh Kudus. Memberi kesempatan kepada iblis dan mendukakan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa saya sedang menolong orang yang mau meninggal. Dan Tuhan itu cerita dengan saya itu gini loh. Coba perhatikan orang-orang yang mau meninggal, yang harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Kenapa mereka harus mengalami kesakitan yang luar biasa? Ada orang-orang kan waktu di ICU itu kan tiba-tiba ada serangan, terus harus dipacu jantungnya, harus ditekan-tekan gitu. Tapi itu sakit banget. Itu sakit banget. Nah, tadi pagi Tuhan ceritakan juga dengan saya itu begini. Waktu orang itu mau dibawa dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang kotor harus dibersihkan. Segala sesuatu yang najis harus dibersihkan. Dan itu dicabut, itu sakit. Membuat sakit tubuh. Ada orang-orang yang mau meninggal harus sakit dulu toh. Badannya sakit, kanker yang luar biasa itu sakit. Kepalanya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Kenapa sebetulnya? Tuhan tuh nggak bikin sakit penyakit. Tuhan itu di atas kayu salib menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Waktu kita tidak memberesi segala kelemahan kita, dosa kita, iblis ambil alih, membuat tubuh kita sakit. Waktu kita mau menghadap kepada Tuhan, itu harus dicabut dulu, dibersihkan dulu, dan itu sakit. Nah, apa yang saya bagikan tadi pagi tadi tentang orang yang dibawa ke dalam, diberi penglihatan tentang surga dan neraka itu, waktu dia mau ketemu dengan hadirat Tuhan, dia merasa kesakitan yang luar biasa. Terus kemudian dia dibawa oleh malaikat Mikael untuk dibawa naik. Sebelum dia dibawa naik itu, tubuhnya mengalami kesakitan yang luar biasa. Karena memang dia masih pahit, gitu kan. Supaya dia mau menghadap Tuhan, ketemu Tuhan Yesus, itu kan dalam keadaan kudus, suci. Karena yang bagian-bagian yang tidak berkenan itu dilepas, itu sakit. Sakitnya di fisik. Nah, hari ini saya mau terus ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semua kepahitan, trauma, kecewa, semua yang membuat engkau sakit hati, ayo beresi. Daripada nanti dicabuti sama Tuhan sendiri, karena kita harus menghadap kembali kepada tahta Tuhan, kembali masuk menjadi satu dalam keluarga kerajaan surga yang benar-benar ketemu Tuhan. Itu harus dalam keadaan kudus. Daripada nanti harus disiksa dengan sakit penyakit, dengan tubuh yang sakit. Mendingan sekarang, mumpung Bapak Ibu masih sehat, beresi kelemahan. Kalau engkau punya ikatan dengan wanita idaman yang lain, ya kan? Engkau punya selingkuhan, beresi, potong itu. Waktu engkau dipotong dengan ikatan-ikatan dengan perempuan-perempuan yang bukan istrimu, laki-laki yang bukan suamimu, rasanya memang sakit. Lebih baik sakit sekarang daripada nanti harus dikasih sakit penyakit. Nah, itu ketika kita mau menghadap kepada Tuhan, dibersihkan dulu, itu juga sakit. Lebih baik hari ini, apapun ikatan kita, mungkin mamon, Tuhan izinkan kehilangan uang, atau bisnis kita gagal, ya, apapun yang sedang kita kerjakan itu kayaknya di-cut, ada begitu banyak kerugian yang kita alami. Nggak usah marah dengan Tuhan. Selidiki aku Tuhan.
Mungkin aku ini masih menyakiti engkau. Mungkin aku ini masih terikat dengan mamon. Mungkin pikiranku tuh isinya cuman berkat, 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 mana berkatnya, mana uang, mana keuntungan. Pikiran kita ini isinya itu terus. Tuhan sedang mencabut. Dan itu mungkin harus terjadi yang namanya kerugian-kerugian. Nggak usah marah dengan Tuhan. Mengucap syukur, semuanya baik. Ya, kalau kita marah, nanti malah iblis ambil bagian dan keadaan kita akan semakin parah karena ini adalah hari-hari terakhir. Nah, saya ini juga terkejut ya. Ternyata kalau Yohanes 6, yuk itu buka lagi semuanya yang punya Alkitab buku. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 66. Loh, kok angkanya kok 666? Ya. Itu kan judulnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ini juga kemarin ada, saya tuh kan kalau ada orang yang japri dengan saya itu saya perhatikan, saya nggak abaikan. Siapapun yang japri dengan saya itu saya memperhatikan. Karena saya tahu bahwa ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat orang tersebut. Dan kemarin ada Mbak Ubi itu ya dengan saya, kasih saya ayat ini. Saya perhatikan, mungkin Mbak Ubi-nya nggak ngeh ya, tetapi saya lihat ini. Loh, kok ini angkanya 6, 6, 6. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Itu kan pasal 6, ayat 60 sampai dengan 66. Betul ya? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63 ini yang saya jadikan ayat yang saya hafal dalam kehidupan saya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya sukanya di ayat 63. Ya, tapi saya nggak begitu memperhatikan bahwa ternyata ini judulnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, perhatikan, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan Yesus itu yang harus kita perhatikan. Yesus dengan jelas berkata, daging sama sekali tidak berguna. Nah, kenapa saya selalu berbicara tentang ketaatan? Ya Bu Ana tuh nek ngomong mesti ketaatan, nggak ada yang topik yang lain toh Bu. Nggak tahu ya, saya Tuhan berikan kepada saya itu beban satu tema yang berkata ketaatan. Kalau mau dipindah di split ke tempat yang lain tuh rasanya yes, nanti ujung-ujungnya adalah bicara tentang ketaatan. Yesus itu ngomong kayak gini ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dan saya terus-menerus mengajarkan, mari hidup di dalam roh, beresi dagingmu. Galatia, Galatia 5, 19 sampai dengan 22 itu diberesi. Sebab ketika kita masih ada itu, firman dengan jelas berkata, perbuatan daging telah nyata. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu jelas. Jangan pernah mengabaikan setiap firman Tuhan. Jadi jangan sampai nanti, loh, kok aku di neraka, kok aku tidak diselamatkan? Kenapa?
Katanya aku percaya Yesus, aku selamat. Engkau tidak pernah membaca firman, engkau tidak pernah memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Dampaknya seperti itu. Bapak Ibu wajib membaca firman Tuhan, merenungkan, mengajarkannya kepada anak-anak. Ingat ya, anak-anak itu tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Bukan tanggung jawab guru di sekolah. Kehidupan rohani mereka tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita nggak tahu firman, bagaimana kita akan menyampaikan firman kepada anak-anak? Ya. Nah, sekarang gini ya, kalau Yesus sudah ngomong, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi masih banyak toh orang-orang yang mengabaikan firman. Bagaimana mereka akan hidup? Ya, masih banyak orang-orang yang mengabaikan firman. Makanya saya ini seperti ibaratnya apa ya, sangkakala. Ditiup terus memberikan peringatan-peringatan. Ya, juga Bapak Ibu yang di KKS ya, ayo bicara terus tentang firman, karena engkau sudah dipakai sebagai generasi penerobos, sebagai orang-orang yang membawa firman Tuhan. Kita ini adalah pasukan pelaksana firman yang kuat, ya. Kebenaran Tuhan di barisan depan kita, kemuliaan Tuhan barisan belakang kita. Itulah keluarga kerajaan surga yang terus-menerus diisi oleh firman Tuhan. Nah, perhatikan kita kemarin berada di Yeremia, sudah masuk di kitab Yeremia ya. Yeremia 7 ayat 6b, itu di versi mudah dibaca berkata begini, jangan menyembah berhala, karena itu hanya merusak hidupmu. Jangan menyembah berhala, karena itu hanya merusak hidupmu. Segala kelemahan kita, termasuk berhala di dalam hidup kita, kalau kita tidak urusi, itu akan merusak hidup kita. Nah, yang disebut berhala apa? Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Bisa pekerjaan, bisa hobi, game, judi, pamon, seks, ya, kenikmatan-kenikmatan seks, ikatan-ikatan dengan percabulan. Engkau lebih menikmati itu daripada takut akan Tuhan. Itu merusak hidupmu. Yeremia 7 ayat 7, jika kamu taat kepadaku, aku akan membiarkan tinggal di tempat ini. Aku telah memberikan tanah ini kepada nenek moyangmu untuk selama-lamanya. Jadi artinya kalau kita ini mau taat, dengar-dengaran akan firman, maka sesungguhnya akan mengalami yang namanya surga terbuka ya. Tuhan sudah janji, yang hari ini daily note-nya Tuhan itu adalah Tuhan yang suka dengan perjanjian, tetapi jangan sampai hanya Tuhan saja yang janji, kita nggak mau meresponi janji Tuhan. Hari ini saya sampaikan toh, Allah kita adalah Allah yang suka dengan perjanjian, tetapi mari bagian kita, kalungkanlah kasih setia itu juga di dalam roh hatimu. Jadi kasih dan setia kepada Tuhan itu menjadi kalung kita, yang ditaruh di leher kita, tidak dilepaskan, ya, kasih dan setia. Nah, Matius 5 ayat 5, cepat ya, kecepatan ya, kecepatan. No, Bu. Bu. Ya, nanti kan ada rekamannya Mbak Dr. Novi yang hari ini, tolong nanti diupload ya, karena tidak ada booming, masih di Singapura. Yuk, Matius 5 ayat 5, perbaikilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu apa? Teachable, mudah diajar, bukan tegar tengkuk, keras kepala. Orang yang lemah lembut, mudah diajar itu akan memiliki bumi. Artinya diberkati toh, memiliki bumi. Ya. Nah, saya akan tutup dengan Ibrani 12 ayat 22.
Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 29. Sudah ketemu semua? Saya bacakan ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 29. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. KKS, keluarga kerajaan surga. Kita ini sudah diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak itu melihat kita, bukan melihat kelemahan kita, karena kita kan sudah berusaha untuk menyelesaikan kelemahan kita, ya kan? Engkau percaya pada firman, engkau mendownload firman, engkau menghafal firman, sehingga di dalam dirimu sisi kegelapanmu itu sudah nggak ada karena engkau penuh dengan firman. Nah, firman itu adalah Yesus Kristus di Wahyu 19. Waktu kita menghadap berdoa kepada Bapa di surga, Bapa itu tidak melihat kita, tapi melihat Yesus yang sudah mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Bapa melihat kita ini ada darah Yesus. Bapa melihat kita ini ada firman. Nah, itu loh fungsinya menghafal firman. Waktu engkau terus mendownload firman, menghafalkan firman. Pikiranmu isinya firman, mulutmu isinya firman, hatimu isinya firman. Waktu engkau berdoa, Bapa itu melihat Yesus di dalam. Bukan melihatmu lagi. Kalau Bapa melihat kita ini enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya. Kita ini penuh dengan banyak kesalahan. Tapi ketika engkau izinkan tinggal di dalam firman, maka Bapa melihat Yesus di dalam kita. Artinya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Waktu saya sampaikan kemarin, engkau bisa menarik surga turun ke bumi. Engkau izinkan Roh Kudus diam di dalammu. Engkau buang semua roh-roh dunia. Ya kan? Roh Kudus diam di dalammu, tidak hanya menyertai, tapi diam di dalammu. Kemudian ada air sungai kehidupan mengalir. Dan air sungai kehidupan itu dari ruang tata mengalir. Artinya engkau terkoneksi dengan ruang tata. Engkau mengalami yang namanya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Meskipun masih di dunia. Ayatnya jelas. Saya pernah membahas. Betul kan? Yang rajin ikut Zoom pasti bisa nangkap apa yang saya sampaikan ini dan mengalami kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Nah, artinya kalau kita sudah mengerjakan itu, kita sudah mengalami ini ayat 22. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Ya, kita jemaat anak-anak sulung. Yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ingat ya, kita disempurnakan oleh Yesus sendiri. Kita disempurnakan oleh darah Yesus. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan. 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 25. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ada hari-hari ini saya sudah ngomong baca firman tapi tetap tidak baca firman. Ada orang-orang yang hari ini masih terus hidup dengan kesibukannya tanpa ada firman Tuhan di dalam diri. Engkau sudah menolak firman. Engkau sudah menolak Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi. Akunya huruf besar, akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Waktu Tuhan kasih saya, dulu di awal-awal saya bertobat, Ibrani 12 ayat 29 itu sudah nyantol di kepala saya. Saya tuh apal bener. Ibrani 12 ayat 29 itu apal keluar kepala. Allah adalah firman. Firman itu Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah itu api yang menghanguskan. Jadi kalau aku penuh dengan firman, segala sesuatu yang jahat di dalam diri saya dibakar dengan api Tuhan. Sebab firman itu adalah Allah. Allah adalah api yang menghanguskan. Itu buat diri saya sendiri dulu. Bukan buat orang lain. Saya sendiri dulu yang dibakar dengan api Tuhan. Saya sendiri dulu yang diputus dengan ikatan-ikatan. Saya sendiri dulu yang diurusi kelemahan saya. Saya terus baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Allah adalah api yang menghanguskan. Ya mendingan sekarang dihanguskan oleh api Allah toh, daripada nanti rohmu sudah keluar, ketemu Allah, masih banyak yang belum beres. Api itu menghanguskan. Kita kehilangan keselamatan. Jadi sekali lagi, kenapa sih Bu Ana itu kalau ngomong tuh bicaranya tentang firman. Bapak Ibu memahami, bisa menangkap setiap apapun yang saya sampaikan. Engkau akan mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau sudah tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Engkau sudah tinggal di sini loh. Ayat 22. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita ini anak-anak Allah yang dibedakan dan diistimewakan, dan kita punya yang namanya pasukan pelindung, yaitu para malaikat yang memang diutus untuk melayani kita. Bagaimana supaya saya bisa mengaktifkan para malaikat Tuhan? Ada orang-orang yang deklarasi, aku aktifkan malaikat Tuhan, utara, timur, selatan, barat. Tapi tetap tabrakan babak bundas. Loh, saya tadi sudah mengaktifkan malaikat. Kenapa saya tabrakan? Kenapa saya harus mengalami ini? Aibnya belum selesai. Tidak ada firman di dalam dirinya. Dia hanya mengaktifkan malaikat, deklarasi, tetapi firman belum menerangi sisi kegelapan di dalam diri. Malaikat itu bekerja hanya karena diutus oleh Tuhan. Tuhan itu berfirman, maka malaikat itu mengerjakan sesuatu. Nah, kalau di dalam hidupmu ada firman, mulutmu isinya firman, perkataanmu isinya firman, maka engkau mudah
untuk mengaktifkan malaikat. Nah, kalau di dalam diri kita isinya campur-campur, malaikatnya bingung. Ya, yang ada ya iblisnya yang datang ya. Kalau dia, oh ini serius ya. Pikiran kita ini seperti magnet. Kan saya terus ngajari. Apakan firman, deklarasi firman. Sampai ketika engkau duduk diam, yang terngiang-ngiang cuma firman. Ya toh? Yang terngiang-ngiang cuma firman. Nah, kalau enggak ada firman, waktu kita diam gini, yang terngiang-ngiang adalah ketakutan. Yang terngiang-ngiang adalah masalah-masalah yang negatif. Maka apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Saya tuh baru ngalami. Saya baru ngalami. Jadi di apartemen ini kan pintunya itu bukan yang grendelan gini loh, yang apa ya? Tapi yang bulat itu loh. Yang bulat itu loh, tahu ya? Nah, ini bahaya karena kalau kita ini ngunci di dalam, kita nggak bisa, pokoknya nggak bisa keluar. Ngunci itu bahaya gitu. Nah, tiba-tiba itu pikiran saya itu bisa, ini ngapain so? Ini kok aku jadi ingat dulu Gibi pernah terkunci di dalam kamar mandi dengan apa grendel pintu yang bulat ini. Tiba-tiba itu pikiran saya kayak gitu. Terus, nah kan Jakarta itu kan lagi panas banget ya. Saya mencoba untuk membuat ruangan dingin, saya tutup. Tapi sebelumnya saya mikir, saya teringat ya pada peristiwa anak saya yang nomor 2 itu pernah terkunci di dalam kamar mandi dengan model pintu yang seperti itu. Saya tuh mikir, wah, tutup tujuannya supaya apa? AC-nya itu tetap dingin karena panas banget. Nah, tutup cekrek gitu kan ya. Waktu saya mau buka lagi, lu nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, jadi ngunci. Sementara kan saya harus pergi, malamnya ada janjian untuk ketemu dengan teman-teman gitu ya. Aduh, ini masalah ini. Tapi saya belajar untuk mengucap syukur. Tetap tenang, tenang. Tapi Tuhan ngomong, hati-hati pikiranmu. Pikiranmu ini magnet. Kamu memikirkan sesuatu yang negatif saja, itu pasti terjadi. Ya, ya mudah saja saya tinggal menghubungi di bawah ya pengelolanya, dengan mudah dibuka gitu. Tapi hati-hati, ini nih magnet pikiran kita. Mari isi pikiran kita dengan firman. Dan kalaupun hari ini Tuhan sedang memproses hidup kita, membersihkan, mencabut semua error kita, izinkan itu dan jangan ngambek, jangan marah. Sebab kalau engkau marah, engkau memberi kesempatan kepada iblis, ujung-ujungnya akan mengalami yang namanya menolak dia yang telah berfirman. Atau menolak firman. Dan mendukakan Roh Kudus, ujungnya mendukakan Roh Kudus adalah menghujat Roh Kudus. Kalau sudah menghujat Roh Kudus, tidak ada pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pelajarannya hari ini minta tolong untuk di-upload aja ya Mbak Novi, supaya banyak teman-teman yang bisa mengulang lagi. Oke, saya buka tanya jawab, silakan. Jangan live dulu dari Zoom, karena nanti di akhir Zoom saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang memiliki perusahaan, Bapak Ibu yang memiliki kantor-kantor. Hari-hari ini mungkin ada karyawanmu yang nikung dari belakang, atau dia mulai mencuri yang berkat-berkat itu ya. Kita akan berdoa untuk menghardik itu supaya apa yang kita pegang tidak ada yang bocor ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya? Bu, aku mau tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ya nih? Susi, Bu. Susi. Oh iya, Bu Susi. Iya, aku mau tanya, Bu. Kan setiap hari kan kita harus mendownload firman. Iya. Sementara selama ini eh, cara membaca Alkitab kita tuh belum benar gitu loh. Setelah ketemu sama Ibu, diajarin, baru kita mengerti gitu loh. Jadi kadang ada hal-hal yang sehari-hari kita menghadapin rasa panik ya Bu ya. Misalnya ada berita seperti contohnya seperti anak saya kemarin sakit gitu loh. Berita dari dokter yang tidak mengenakan gitu loh. Sehingga saya membuat panik, jadi panik gitu loh, panik sehingga saya udah nggak ada kata-kata lain, cuman bilur-bilur darah Yesus, bilur itu aja gitu loh Bu. Bagaimana caranya untuk kita supaya kita itu cepat itu mengingat gitu loh Bu, apa tentang firman gitu loh yang kita ucapkan kalau kita sedang menghadapi masalah gitu Bu. Catat ya. Tolong dicatat. Ya. Firman adalah otoritas tertinggi di alam semesta. Catat ya. Firman adalah otoritas tertinggi di alam semesta. Saya ulang. Firman adalah otoritas tertinggi di alam semesta. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus. Oke? Dan firman punya otoritas tertinggi di alam semesta, maksudnya apa? Segala data dan fakta yang kita terima harus tunduk kepada firman. Ya kan? Ini Bu Susi ini adiknya Bu Titin ya? Iya Bu. Ya kan? Oh iya, kemarin kita harusnya kumpul ya. Aku Tapi lagi kok di ada Malang Bu. distraksi. Oh iya, Aku ada di Malang, anakku sakit. ini sudah pulih. Sudah Bu, kemarin operasi usus buntu peradangan akut gitu. Jadi ini udah dioperasi, besok kontrol gitu loh Bu. Udah seminggu Bu saya di sini. Jadi kalau menerima segala sesuatu berita yang seperti itu, jangan panik. Engkau harus ngomong, firman itu adalah otoritas tertinggi di alam semesta. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anakku sembuh. Kami akan baik-baik saja sebab kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ucapkan aja firman. Firman, apa saja yang bisa kau ucapkan. Ya. Aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Aku boleh minta apa saja. Yohanes 15 ayat berapa itu? 7 ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Tuhan, aku sudah deklarasikan firman, aku melakukan firman, aku minta anakku baik-baik saja. Semua omongan dokter yang menakutkan, stop, harus tunduk pada firman. Mulut kita yang isinya firman itu akan menciptakan sesuatu sesuai yang kita ucapkan. Oh, iya, iya. Mulut kita tapi harus isinya firman ya. Iya, iya Mulut, Bu. jangan ada kekhawatiran. Kalau kekhawatiran, ketakutan itu namanya bimbang. Yakobus 1 berkata, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Mantap aja. Aku percaya oleh bilur Tuhan Yesus sembuh. Tidak ada penyakit apapun. Semuanya akan baik-baik saja. Sebab anakku adalah biji mata Tuhan. Ucapkan terus sepanjang perjalananmu dari Jakarta menuju Malang, ucapan firman. Jangan ada pikiran negatif. Oh iya. Karena pikiran kita adalah seperti magnet. Iya, iya. Ya. Kemarin ada kejadian begini. Teman kita ini punya trauma dengan ban yang bocor di tempat yang sama. Selalu kalau di tempat ini mobilku tuh selalu bocor bannya. Nah, waktu lewat di tempat itu, pikiran itu nongol lagi. Ya kan?
Jangan lewat sini, awas hati-hati lewat sini nanti bocor lagi. Begitu selesai acara, ternyata benar banyak bocor. Karena apa? Ini loh. Lah harusnya bagaimana? Harusnya Mazmur 91, perlindungan Tuhan. Para malaikat menjaga, aku tolak ban bocor. Semua dalam perlindungan Tuhan. Ucapkan firman yang berisi tentang perlindungan Tuhan. Aku tolak ban bocor. Gitu kan? Kayak gitu. Gitu ya Bu Susi. Makasih, Bu. Bisa? Hah? Ya, ya sudah Bisa mengerti, Bu. ditangkap ya? Ya, Ya, ya. aku berdoa buat putrimu di dalam nama Tuhan Yesus. Namanya siapa namanya? Rahel, Bu. Kami berdoa seluruh keluarga KKS, berdoa untuk Rahel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mencabut setiap roh sakit penyakit, setiap yang bukan dari Tuhan dicabut, dibersihkan hari ini. Dan atas Rahel, oh di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibersihkan hari ini, ditahirkan oleh firman Tuhan, dan darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, tidak ada dampak dari operasinya, semuanya segera sehat, segar, dan kemudian bisa kuliah lagi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan anak ini dari segala pergaulan yang buruk. Tuhan kau meteraikan, penuhi dia dengan roh-Mu, sebab dia akan memenangkan banyak generasi di sekelilingnya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Makasih, Sembuh. Bu. Amin. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. David, Bu. Ya, David. Fit, silakan. Kan gini, ini kan tadi barusan dibahas tentang magnet, Bu, ya. Ya. Nah, aku tuh inget, Ibu tuh dulu pernah bilang, Bu, kan dalam diriku ini menarik, ada magnet yang menarik, yang itulah gitu loh, Bu. Ingat kan, Bu? Ibu pernah Ya, ngomong kan? ingat. Nah, jadi aku tuh baru ngeh hari ini, ternyata di pikiran magnetnya, Bu, ya. Bukannya yang gimana-gimana gitu loh, Bu. Soalnya cukup stres, Bu, sampai aku bilang, ini magnet tuh di mana? Teman aku bilang gini, enggak Tuhan, pokoknya aku percaya bahwa magnet yang dari si jahat itu udah dihabis, udah hancur Tuhan. Sekarang yang ada dalam hidupku itu hanya magnet yang daripada Engkau Tuhan, yang narik diriku aku, yang narik diri aku Tuhan. Aku percaya cuma itu doang sih yang tiap hari aku perkataan. Baru hari ini enggak, Bu, magnetnya ternyata di pikiran. Ya. Makasih Bu, makasih Bu. Iya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu kan pikiran yang dibaharui, ya kan? Kalau engkau baca di Efesus 4 itu kan juga pikiran yang dibaharui. Jadi kenapa kok saya terus mendorong Bapak Ibu semuanya menghafalkan firman supaya apa? Pikiranmu tuh nggak kosong. Pikiranmu nggak isinya masa lalu, tapi pikiranmu isinya firman. Nah, waktu firman itu menjadi pikiran kita, waktu kita diem aja, isinya firman. Firman tadi kan dibilang memiliki otoritas tertinggi di alam semesta ini. Maka kok aman, kok baik-baik saja. Oke, Bu. Itu ya, Fit. Yuk, thank you, Bu. Ya, makin cerdas secara ilahi. Cerdas. Yuk, ada lagi? Saya benar-benar minta tolong kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih kecil-kecil. Engkau lihat mereka terikat dengan gadget dan game ya. Serius ya. Serius. Jangan dipikir bahwa kan ada firman-Nya. Nah, gitu kan ya. Jangan menolak anak-anak ini karena malaikat Tuhan ada pada mereka itu kan. Ada kan ayatnya itu ya, bahwa anak-anak itu pemilik kerajaan surga kan dibilang gitu kan ya. Tapi ternyata bahwa anak-anak yang tidak mendengar firman Tuhan, yang tidak taat pada firman, yang isinya cuman permainan game, gadget itu, mereka juga dibinasakan. Hati-hati. Ada lagi? Iya nih Bu, Susi juga doain bulan depan ada KKR buat sekolah Bu di Malang.
Oh, bantu ya doa ini kan untuk anak-anak untuk generasi muda ya ya. untuk anak-anak dari SMP sampai kuliah Bu. Doain ya Bu. Ya, kita berdoa. Iya. Sampaikan firman Tuhan dengan tajam ya. Iya, Jangan Bu. jangan takut menyampaikan firman. Ih, keras banget. Ya, memang harus keras. Kalau enggak, mereka tetap terikat ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk acara KKR yang di Malang, Tuhan, di mana Yes. mereka akan melakukan KKR untuk anak-anak muda. Oh, Roh Tuhan menguasai seluruh orang-orang yang akan melayani, dan Roh Tuhan melanda anak-anak muda di Malang di dalam nama Tuhan Yesus, juga di tempat-tempat kami. Roh Tuhan mulai melanda atas anak-anak muda, atas generasi muda, dan kami sapu bersih setiap ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, ikatan dengan game yang mencengkeram kehidupan anak-anak muda. Ya Tuhan, juga anak-anak kami yang saat ini usia SD ataupun sejak dari TK, dari kecil mereka sudah terikat dengan game. SD, SMP, SMA, dalam nama Yesus, ataupun yang sudah mahasiswa, mereka masih terikat dengan game, masih terikat dengan gadget. Kami hancurkan dalam nama Yesus ikatan-ikatan ini. Biar Yoel 2 ayat 28-29 terjadi. Roh Tuhan melanda anak-anak kami. Dan mereka akan bernubuat, mereka akan jadi terang, mereka akan jadi generasi penerobos di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke. Ada lagi? Saya Bu mau nanya. Terus kalau kayak misalkan kayak gini Bu, aku kan punya keponakan di luar negeri. Nah terus ya mamanya kan pada ngasihin game tuh Bu. Mamanya apa? Mamanya aku jadi ponakan itu dikasih sama orang tuanya kan handphone satu-satu tuh biar judulnya biar nggak rewel lah gitu Bu. Nah, iya. Nah, saya sebagai pamannya gitu loh, misalkan kayak kita kan bisa naik gitu, kita bisa doain kan Bu ya? Bisa. Lewat doa bisa kan ya Bu ya? Lewat handphone bisa. Nggak, maksud gini, tiap hari kalau misalkan aku lagi satu gitu, kalau lagi doa gitu pribadi kan aku bawa Tuhan, aku bawa ponakan-ponakanku Tuhan biar mereka nggak kecanduan game dan sebagainya. Tuhan, aku percaya kuasa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya Tuhan. Bisa kan Bu ya? Bisa, tapi akan lebih efektif jika kamu video call dengan anak tersebut dan ngajak bercakap-cakap dengan anak itu dan mendoakan. Akan lebih efektif jika kamu face to face lewat video call. Oke Bu. Oke. Lakukan saja. Lakukan Ya. saja. Kan kamu sudah belajar di dalam dirimu ada air kehidupan toh? Ya. Seperti perempuan Samaria itu ketika ketemu Yesus, di dalam dirinya ada aliran air kehidupan, sehingga dia bisa memenangkan satu kota toh? Ya. Tuhan tidak melihat background dari wanita Samaria toh? Ya. Ya kan? Yang Tuhan mau adalah dia ketemu Tuhan, dan ketika pertemuannya dengan Tuhan memenangkan satu kota. Pakai Ya. itu. Jadi gini Perjanjian loh. wanita Samaria. Ya, segala sesuatu pakailah firman untuk engkau menghadap Tuhan dengan legal. Ya. Ya kan? Tuhan seperti perempuan Samaria ini. Kan dia juga jatuh bangun dalam dosa. Tapi ketika ketemu dengan engkau, di dalam dirinya ada aliran kehidupan, perubahan drastis, fantastis, sehingga Ya, dia Bu. bisa memenangkan satu kota. Aku sih suka pakai doa yang itu Bu, apa yang perjanjian satu orang bertobat maka seluruh keluarganya diselamatkan. Boleh, Terus pakai apa aja. Yang sama penting Tuhan Yesus. firman. Iya, ya, pokoknya gitu sih Bu. Yang penting firman itu legal untuk kita bawa orang-orang yang kita cintai masuk di dalam doa kita. Legal. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sudah jadi generasi penerobos ya, menangkan banyak jiwa-jiwa ya. Khususnya juga yang di Malang tuh. Amin, 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 amin. Ya. Iya Bu. Menangkan Amin. banyak orang-orang di sekelilingmu. Terus, ayo pantang mundur, terobos saja. Kamu jangan terikat, terintimidasi dengan, oh aku masih begini-begini. Wes toh ketemu Tuhan, ketemu firman-Nya. Izinkan aliran air sungai kehidupan itu mengalir di dalam dirimu. Dan itu engkau akan memancarkan kehidupan.
Baik, Bu. Pertanyaannya apa tuh yang di belum dibacakan? Ada pertanyaan di ini ya, di chat ya. Bu, bagaimana kalau orang tuanya masa bodoh dengan anaknya yang kecanduan game? Pikir anak tersebut orang tuanya nggak melarang saya, budenya melarang dan orang tuanya juga kurang senang dengan apa yang saya sampaikan. Yang penting sudah disampaikan. Kasih tahu aja. Ternyata di neraka itu banyak juga loh anak-anak loh. Ya, kenapa kok anak-anak itu banyak ada di neraka? Karena mereka seharusnya Yoel 2 ayat 28 sampai 29 itu loh, sampaikan kepada orang tuanya. Ini loh lihat, Yoel 2 ayat 28 sampai 29 itu bahwa kehendak Bapa, agenda Bapa itu bahwa anak-anak muda sejak dari kecil itu mereka dipenuhi dengan roh Tuhan dan mereka akan bernubuat. Mereka akan mendapat mimpi penglihatan itu sejak anak-anak. Nah, iblis tahu ini nggak boleh terjadi, agenda Bapa itu nggak boleh terjadi, maka anak-anak diracuni dengan game. Sampaikan firman, dasar-dasarnya kalau mereka pakai logika ya, itu kan ada firmannya semua. Kenapa kok anak-anak itu sekarang semuanya ya, semua anak-anak ya, lagi makan ya mainin handphone, lagi diajak ngobrol ya ininya jalan terus ya kan, matanya itu nggak pernah lepas dari handphone. Kenapa? Ya karena iblis sedang merusak generasi itu. Ini serius ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang sakit? Mau didoakan? Kok sunyi senyap? Shock, Bu. Karena anak-anakku itu terikat dengan game. Siapa yang panas, demam, menggigil? Bu Ana ya? Iya, Bu Ana. Yoel ya, Yoelnya Dewi dan Julius. Jangan main game melulu ya. Dengerin firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak yang dibuang ke neraka karena mereka isinya cuma game. Berantem. Gara-gara game. Bu, ini ada saudara saya, Bu. Masuk mau nanya tuh, Bu. Masuk aja, Dev, ngomong. Masuk aja. Siapa namanya? Iwana Masuk Devi, aja. Bu. Hah? Iya, dia mau tanya, Bu. Mau Silakan. beresin akar kepahitan sama mertua yang sudah meninggal gimana katanya. Oh, membereskan kepahitan dengan mertua yang sudah meninggal. Iya. Caranya gini. Masuk kamar. Ngomong. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan mengampuni mertuaku. Aku melupakan semua perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan negatif, perkemakian, atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hatiku. Aku memutuskan mengampuni. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni aku, simpan akar pahit selama ini. Berikan aku hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, sesuai dengan Yeskiel 36 ayat 25-26. Tuhan memberikan kepadaku hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Apapun yang kita ucapkan sesuai dengan firman, itu firman terjadi dalam hidup. Engkau diampuni. Bu, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diampuni?
Masuk firman lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Dan kalau kita mengakui, mengakui itu ngomong jangan dalam hati, ngomong sampai keluar dari mulutmu, deklarasi toh. Ngomong, aku mengakui, aku hari ini memutuskan mengampuni mertua. Nah, bagaimana caranya saya melihat saya sudah diampuni? 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Dia akan mengampuni. Nah, waktu kita sudah ngomong minta ampun, ampuni aku Tuhan, engkau clean, bersih. Sampai ketika kita diam, merenung gini nih, nggak ada lagi ingatan itu. Nggak ada lagi memori-memori itu karena udah di-delete, diampun. Gitu. Bu Ana. Hah? Terima kasih Bu Ana. Iya. Saya Udah toh? Udah baru kan? masuk, ya, baru masuk ikut Zoom ini diajak sepupu saya Susi. Dari awal Oh, saya ikutin eh, banyak sekali saya yang tertegur dan salah satunya beresi akar kepahitan tadi. Jadi saya mikir, aduh akar kepahitanku sama mertuaku dan semuanya Ibu sudah membimbing saya, menuntun saya untuk apa yang saya harus lakukan. Terima kasih Bu atas bimbingan dan arahannya. ya, kalau mau gabung masuk di grup KKS, saya ngajar firman setiap hari, tinggalkan nomor handphone atau nanti biar Bu Susi yang memasukkan di grup atau berikan nomor handphone ke saya. Iya, Oke, nanti aku yang kasih, Bu. iya, iya. Beritahukan kepada banyak-banyak teman-teman ya yang masih simpan akar pahit. Itu rugi loh, merusak hidup kita. Ya, orang-orang yang kena cancer itu kan awalnya dari dia pahit, tidak bisa mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni itu jelas-jelas terputus dari Bapa di surga. Ayatnya jelas di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau engkau mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampunimu. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampunimu. Artinya sudah terputus dari Tuhan. Itulah kenapa mereka cancer. Jadi jangan dianggap bahwa sakit penyakit itu normal, orang di dunia itu ya penuh dengan sakit penyakit. Tidak. Sakit penyakit itu adalah karena engkau melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan tidak pernah izinkan sakit penyakit. Ya, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertata, bukan tempat sakit penyakit. Haleluya. Ya, yang masih sakit-sakit, ayo ngomong. Tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat roh-roh jahat, bukan tempat roh-roh dunia yang gelap dan lemah. Galatia 4 ayat 8 dan 9 itu. Tubuhku adalah tempat roh Allah bertata. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Roh Bapa sendiri tinggal di dalamku. Roh Yesus tinggal di dalamku. Roh Kudus diam di dalamku. Keren banget. Nah itu kan berarti sudah narik surga turun ke bumi. Engkau akan tinggal di dalam Goshen. Ya, langit yang baru, bumi yang baru. Dibedakan dan diistimewakan. Yang lain goncang, kita tidak. Gitu. Aku tuh sudah ngikuti KKS bertahun-tahun kok aku masih mengalami kemiskinan. Lah itu diberesi mamonnya, kepahitannya, kemarahannya, kemalasannya, suka delay waktu Tuhan nyuruh ini, nyuruh itu. Kau delay, males, diberesi supaya mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Asik loh. Kita belajar firman dengan benar itu ya, mengalami Tuhan nyata. Oke. Ada lagi? Bu, bagaimana ya Bu?
Saya ini masih jatuh bangun terus dalam dosa. Tapi saya rindu untuk melayani Tuhan. Karena saya melihat sekeliling saya ini, wah kehidupannya hancur-hancuran. Tapi saya ini rasanya belum layak untuk melayani mereka. Yohanes 4, perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Tuhan nggak lihat masa lalu. Tuhan nggak lihat background hari ini. Kalau engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau dibersihkan hari ini, aku mau diberesi hari ini, aku mau tinggal di dalam firman, menyatu dengan firman. Sejak engkau ngomong seperti itu, di dalam dirimu ada aliran air kehidupan. Nanti akan memancar. Waktu engkau ketemu dengan orang yang membutuhkan nasihatmu, membutuhkan doamu, mereka akan mengalami Tuhan. Gitu aja. Ya. Jangan terintimidasi dengan masa lalu. Kalau terintimidasi dengan masa lalu, nggak akan kemana-mana. Nggak bergerak menjadi terang dan garam, nggak menjadikan banyak orang murid Tuhan. Ada lagi? Kita masih punya waktu sampai jam 9. Sabar menanti. Sabar menanti. Siapa yang sabar menanti? Ini Mbak doain. Sabar menanti. Jam 9 kan janjinya. Jangan tidur dulu makanya. Jangan tidur dulu. Ya. Kita akan doa korporat. Jadi doa bareng-bareng. Semua yang punya perusahaan. Semua yang punya bisnis. Semua yang bekerja di perusahaan. Engkau lihat orang-orang yang mulai mencurangimu, tenaga kerjamu itu nikung, ya, ngambil, mencuri berkat. Yuk kita akan doa bareng-bareng supaya kamu bersih semua yang mencuri berkat. Sebelum kita doa itu, ada lagi? Kok Yang tadi mau bertanya? di chat ada yang Bu Ana yang demam sama adiknya Bu Resti yang dirawat. Oke, ya kita berdoa buat yang sakit. Bagi yang sakit, siapapun engkau yang sedang sakit, engkau sakit batuk nggak sembuh-sembuh, engkau suka mahmu kambuh, engkau suka migrain, vertigo, engkau punya sakit kanker, apapun sakit penyakitmu hari ini. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut setiap sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami cabut, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oleh belur-belur Tuhan Yesus, engkau sembuh hari ini. Engkau yang demam, aku cabut roh demam ini di dalam nama Yesus. Biar seperti Tuhan Yesus yang menyembuhkan mertuanya Petrus. Di dalam nama Yesus, sembuh. Tidak lagi demam. Dalam nama Yesus, taruh tanganmu di kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit pusing, engkau yang demam, engkau yang batuk, di dalam nama Yesus, api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Roh sakit penyakit keluar. Aku berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tempat roh Allah bertahta, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat virus-virus, di dalam nama Yesus. Keluar semua dalam nama Yesus. Iblis yang mengikat anak-anak Tuhan hari ini, yang membuat mereka sakit, lepaskan cengkeraman. Lepas cengkeramanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakit di leher, pegang lehermu. Pegang lehermu. Lepas semua ikatan-ikatan di leher, semua beban yang bukan dari Tuhan. Lepas. Engkau diberi kuk yang baru hari ini. Beban yang dari Tuhan enak, ringan di dalam nama Yesus. Ayo jalan sepakat dengan firman. Jalan sepakat dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami, dibedakan, diistimewakan. Tidak sakit di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mulai sembuh. Aliran kesembuhan mengalir. Mengalir dalam nama Yesus. Pulih. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus.
oleh beler-beler Tuhan Yesus, engkau sembuh. Dosamu diampuni, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak, kami berdoa juga untuk perusahaan-perusahaan kami, Tuhan. Untuk bisnis kami yang sedang kami pegang, Tuhan Yesus. Untuk apapun yang sedang kami usahakan, Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Dan hari ini, Tuhan, kami yang punya karyawan-karyawan yang suka nikung dari belakang, yang suka membohongi kami, yang suka mencuri, dalam nama Yesus. Semua kuasa kegelapan yang ada menguasai mereka, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami sapu bersih setiap yang mencuri berkat kami dalam nama Yesus. Engkau yang punya bisnis yang rasanya hari ini sepi karena engkau melihat ada sesuatu yang aneh di dalam warungmu, di dalam bisnismu. Oh, hari ini selubung-selubung ini dibuka dalam nama Yesus. Dibuka dalam nama Yesus. Kami sapu bersih setiap kuasa kegelapan yang menutupi bisnismu, warungmu, usahamu, yang membuat usahamu menjadi sepi. Kami sapu bersih dalam nama Yesus. Oh, bisnis anak-anak Tuhan mengalami dibedakan dan diistimewakan. Open heaven terjadi. Berkat Tuhan turun mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun mengalir atasmu. Engkau yang mungkin sedang mengusahakan bisnis makanan, bisnis roti, apapun, bisnis apapun, sedang berkat itu sedang turun atasmu. Engkau dibedakan, diistimewakan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa supaya dikirimkan karyawan-karyawan yang jujur, yang baik, yang takut akan Tuhan, yang mereka membutuhkan pekerjaan. Tuhan, biar dikirim orang-orang yang baik di atas perusahaan-perusahaan kami di dalam nama Yesus. Kami tolak sama orang-orang yang ingin berbuat jahat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pelindungan yang dari Tuhan turun atas kami semuanya. Ada tembok api sekeliling perusahaan kami. Ada tembok api sekeliling bisnis kami. Ada para malaikat Tuhan yang menjagai dalam nama Yesus. Kami dibedakan dan diistimewakan. Ada tudung yang dari Tuhan. Mazmur 91 terjadi genap atas hidupmu. Dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Kita berdoa untuk anak-anak kita ya. Sepakat. Setelah ini kita tutup. Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan. Ponakan-ponakan kami Tuhan, cucu-cucu kami. Yang mereka hari-hari ini terikat dengan game. Mereka hari-hari ini terikat dengan gadget. Oh, dalam nama Yesus. Kami putuskan, kami hancurkan ikatan-ikatan ini. Lepas. Iblis, lepaskan cengkeraman. Ayo, mari para pendoa yang ada di tim KKS. Yuk, lepaskan api dari Tuhan dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua ikatan-ikatan ini dalam nama Yesus. Ya, saya melihat api itu mulai membakar anak-anak ini ya. Lepas ikatan-ikatan, lepas. Mereka yang dari kecil sudah terikat dengan gadget, dengan game, lepas dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus berkaryalah atas anak-anak kami. Oh, Roh Kudus, jamalah anak-anak kami, berikan hati yang lembut Tuhan. Apabila anak-anak kami kepahitan karena sebagai orang tua kami mendidik dengan kejam, kami pukuli mereka, Tuhan, sehingga mereka pahit. Nah, hari ini mereka menjadi orang-orang yang pemberontak. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami karena kami mendidik anak-anak kami dengan tangan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami boleh mendidik tetapi tidak boleh memberikan kepahitan kepada mereka. Hari ini kami minta ampun sungguh-sungguh dan pulihkan anak-anak kami. Kami cabut akar pahit atas anak-anak kami. Segala roh-roh pemberontakan atas anak-anak kami cabut dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus jamalah mereka sekali lagi. Roh Kudus penuhi mereka. Roh Kudus jamalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah generasi anak-anak muda ini Tuhan dipenuhi dengan roh Tuhan. Mereka akan mimpi yang daripadamu. Mereka akan melihat
para malaikat Tuhan, mereka akan dapat penglihatan-penglihatan, mereka akan bernubuat. Terjadilah sesuai dengan Yoel 2 ayat 28-29 dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami diberi firman yang fresh dari surga. Kami siap menjadi generasi penerobos yang memenangkan keluarga kami, sekeliling kami, lingkungan kami. Dan Tuhan, terima kasih dengan pengurapan-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih buat pemahaman firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Bagi Terima teman-teman yang belum tergabung di kasih, KKS, Bu. tinggalkan nomor handphonenya atau berikan kepada teman yang menghubungi untuk dimasukkan di grup KKS ya. Terima kasih Bu Ana, terima Ya, kasih Bu KKS dan berkati. Ya, Bu. harus Terima kasih. belajar firman sungguh-sungguh ya. Terima kasih Bu Ana. Ya, Tuhan Terima kasih Bu berkati. Ana, Tuhan berkati. Berkati. Bye. Bye semua. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Hai Ana. Cepi. Bye, Bu.